Bismillahirrahmanirrahim. Kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman, begitu juga istiqamah di dalam jalan yang lurus, serta istiqamah untuk senantiasa bisa mengamalkan setiap amalan-amalan yang telah kita bangun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tentunya kita ketahui bahwasanya istiqamah ini merupakan syarat utama untuk seseorang dia bisa mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keistiqomahan, maka seseorang tidak akan pernah bisa sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbana adalah Allah, dia beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia mampu menjaga keistiqamahan di dalam imannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya ketika ajal menjemputnya. Malaikat-malaikat ini akan mengatakan kepadanya, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan surga yang dahulu kalian pernah dijanjikan. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa menjaganya. Jangan sampai nikmat istiqamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hilang, terputus. Dan terputusnya nikmat istiqamah yaitu ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Hilangnya nikmat istiqamah ketika seseorang meninggalkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian seorang muslim. Apa maknanya? Maknanya adalah takwa ini adalah sesuatu yang bisa menjaga keimanan, begitu juga menjaga Islamnya seseorang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini untuk benar-benar bertakwa kepada dirinya dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa inilah yang menjadi kunci sukses seseorang untuk senantiasa bisa menyambung tali keistiqomahan. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa mengingat, terlebih lagi ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Maka jangan sampai setelah berlalunya bulan Ramadan kemudian kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sia-sia apa yang telah kita bangun di bulan yang mulia yang telah kita lewati. Karena ini yang banyak terjadi di antara kita. Seolah-olah ketika sudah melewati bulan Ramadan kembali keadaannya seperti keadaannya sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga menjadikan dirinya tidak mampu istiqamah. Padahal bulan Ramadan salah satu keutamaannya merupakan bulan tarbiyatul istiqamah, bulan pendidikan untuk istiqamah. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan kita diperintahkan, disyariatkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh tanpa henti.
Jadi maknanya akan terus berlangsung setiap hari tanpa terputus. Ini menunjukkan apa? Pendidikan untuk kita terbiasa dengan amalan-amalan ibadah yang dilakukan secara kontinu. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa mengingat, jangan sampai bulan Ramadan yang telah kita lewati pada bulan yang lalu menjadi sia-sia karena sebab kita nggak mampu menjaga ketakwaan. Istiqomah setelah bulan Ramadan ini menunjukkan suksesnya seseorang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan. Karena seseorang ketika dia beramal, beribadah, kemudian amalan ibadahnya diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, Allah akan jadikan hamba tersebut istiqomah di dalam amalan ibadah itu. Sebagaimana hal ini dikabarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk kita senantiasa bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan pada pertemuan sebelumnya ini kita telah sampai pada hadis yang berapa? Ada yang tahu? Sekarang yang ke-8, betul ya? Yang ke-8 ya? Oke. Sekarang hadis yang ke-8 insyaallah, karena pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pada hadis yang ke-7 ya. Oke. Qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, siapa pengarang kitab Arba'in An-Nawawi? Ada yang masih ingat? Siapa beliau? Ada yang tahu nggak? Arba'in An-Nawawi itu siapa yang menulis? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Ada nama beliau. Itu siapa? Abu Zakaria Yahya. Namanya ya Yahya. Punyanya Abu Zakaria bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Ya, beliau terkenal dengan sebutan An-Nawawi. Kenapa? Karena dinisbahkan pada tempat kelahiran beliau, yaitu di kota Nawaw, ini di Damaskus. Ya. Baik. Qala al-Mu'allif, berkata Imam An-Nawawi, al-hadits tsani, hadits yang ke-8. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Masyaallah. Ini hadis yang qasir, hadis yang pendek. Beliau memasukkan pada hadis yang ke-8 di kitab beliau hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah. Ini Abdullah Ibnu Umar. Jadi anaknya Umar. Umar siapa? Umar Ibnu Khattab. Ya, berarti apa? Khalifah. Ya, berarti Ibnu Umar ini atau Abdullah Ibnu Umar ini merupakan anaknya siapa? Amirul Mukminin. Itu siapa? Umar Ibnu Khattab. Pada itu disebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Siapa itu? Abdullah dan Umar. Ya, dan Ibnu Umar ini juga termasuk daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua yaitu sahabat Anas bin Malik, dan yang ketiga siapa? Sahabat Abdullah Ibnu Umar. Ini urutan yang ketiga dari laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan ya untuk memerangi. Jadi kalimat uqatil itu dari kata qatala yuqatilu, wazannya fa'ala yufa'ilu. Ini beda ya, kalau di dalam bahasa Arab itu wazan itu bisa merubah makna. Jadi meskipun hurufnya sama, kalau masuk pada wazan yang berbeda akan berubah maknanya. Contoh qatala. Qatala itu artinya apa? Membunuh. Kalau qatala ini juga membunuh. Ya, kalau qutila dibunuh.
Kalau wazannya masuk pada wazan fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu, itu berarti maknanya apa? Saling. Ini maknanya saling. Jadi maknanya apa? Saling membunuh. Ini maksudnya apa? Saling berperang atau artinya memerangi. Ya. Kenapa kita kok harus pahami ini Ustaz? Ya. Sampai belajar bahasa Arab juga Ustaz untuk paham ini. Karena gini, hadis ini banyak dijadikan syubhat oleh orang-orang ya, yang memiliki akidah Khawarij. Untuk apa? Oh, kita harus memerangi orang kafir, tetapi mereka memukul rata tidak paham terhadap hukumnya. Ya, orang kafir dan bagaimana yang diperangi. Kenapa? Karena mereka memperhatikan umitu an qatilas Rasulullah diperintahkan untuk memerangi, membunuh orang-orang kafir. Akhirnya mereka membunuh orang-orang kafir secara tanpa ilmu, tanpa hak. Ya. Begitu juga hadis ini dijadikan oleh mereka orang-orang kafir harbi sebagai celaan untuk siapa? Untuk umat Islam, sehingga mereka memfitnah. Ya, ajaran Nabi SAW adalah ajaran kekerasan. Ya, kenapa? Karena nggak paham. Karena mereka mengartikan qatil itu seperti apa? Membunuh, memerangi. Padahal artinya apa? Saling. Berarti maknanya kalau kaum muslimun diperangi, maka wajib pada saat itu apa? Jihad fisabilillah, memerangi orang kafir. Ya, kalau misalkan kaum muslimun ya diperangi seperti dulu ketika di Ambon atau di Poso, diperangi oleh orang kafir. Ya, ketika Idul Fitri kemudian diperintahi, dibunuh dan yang semisalnya, ya, maka wajib pada saat itu sebagai seorang muslim untuk apa? Untuk jihad, menegakkan kalimat tauhid. Kenapa? Karena diperangi kan sebab agama. Gak boleh ketika suatu negeri diperangi oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, kemudian penduduk negeri itu tidak mau ikut berjihad. Maka jihad itu hukumnya wajib ketika suatu negeri muslim diperangi kan sebab agama. Maka dari itu di sini kalimatnya dengan kalimat apa? Qatil. Itu maknanya apa? Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi manusia. Siapa? Orang-orang yang memerangi Islam. Itu apa? Orang-orang yang disebut sebagai kafir harbi. Ya, karena orang kafir itu ada banyak macamnya. Ada yang disebut sebagai kafir dhimmi, ada yang disebut sebagai kafir mu'ahad, ada yang disebut sebagai kafir musta'man, ada yang disebut sebagai kafir harbi. Jadi orang kafir itu terbagi menjadi 4 golongan. Ya, yang pertama, ya kafir dhimmi. Apa itu? Ini orang kafir yang dia membayar upeti kepada pemerintah Islam. Untuk apa? Untuk tidak diperangi. Ya. Begitu juga ada kafir mu'ahad, ada perjanjian damai untuk tidak saling berperang, tidak saling menyerang. Nah, ini seperti di Indonesia. Ya, maka salah kalau ada orang bilang ayo kita hukum bagi pada orang kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena di Indonesia ini umat Islam dengan orang-orang yang berada di luar Islam itu ada perjanjian damai untuk tidak saling memerangi. Tapi kalau kalau kaum muslimun diperangi karena sebab apa? Agama, maka dari itu apa? Baru di situ syariat jihad itu ditegakkan. Tapi kalau bukan karena agama, dan mungkin cuma karena sebab saya mau ke sebelah, saya warga sebelah, saya kampung sebelah, ini enggak, ya. Tetapi karena sebab aliansinya apa? Agama. Sebabnya karena agama, maka apa? Ya, maka wajib pada saat itu untuk apa? Untuk jihad. Yang nggak boleh lari dari medan perang, nggak boleh nggak ikut jihad, karena hukumnya wajib. Ya, ketika apa? Ketika kaum muslimun diperangi. Tetapi pada orang-orang kafir mu'ahad, maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ada perjanjian. Begitu juga apa? Orang-orang kafir musta'man. Orang-orang kafir ya apa? Yang dilindungi. Ya, misalkan ada orang kafir datang ke negeri muslim minta perlindungan. Ya, minta perlindungan untuk apa? Ya, untuk dijaga nyawanya, hartanya, apanya misalnya. Kemudian oleh pemerintah kaum muslimun diiyakan. Ya, apa? Gak boleh ada seorang muslim yang apa? Gak boleh ada seorang muslim yang kemudian membunuhnya atau membunuhnya, tak boleh. Kenapa? Ya. Dan yang terakhir ada kafir harbi. Jadi harbi itu apa? Kafir yang memerangi Islam. Ini yang sukanya mencela kaum muslimun, mencela agama Islam, ya, atau orang-orang yang sukanya membuat orang-orang munafik ya di tengah-tengah kaum muslimun, yang mendoktrin mereka untuk menyerang saudaranya sendiri, orang-orang yang mengangkat senjata terhadap kaum muslimun di kafir harbi. Ya, ada yang namanya kafir harbi, ya, maka inilah orang kafir yang berhak untuk diperangi.
Ya, jadi bukan apa? Jadi nggak sembarangan di dalam Islam itu memerangi orang-orang kafir. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan bersaksi bahwasanya apa? Anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka juga mengucapkan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, sampai mereka mendirikan sholat dan mereka menunaikan zakat. Ustaz, kau puasa sama pergi haji? Nggak ada, Ustaz. Ini kan bukankah itu rukun Islam? Orang Muslim harus seperti itu. Ya, kenapa tidak disebutkan oleh Imam Nawawi puasa dan zakat dan puasa dan haji? Kenapa tidak disebutkan oleh Nabi SAW? Karena amalan-amalan yang menjadi rukun Islam yang kalau ditinggalkan maka ikopnya itu bisa menjurus kepada apa? Kekufuran, atau ikopnya itu bisa menjurus pada apa? Diperangi. Itu adalah pada sholat dan juga pada zakat. Makanya ketika ada orang-orang setelah wafatnya Nabi SAW mengklaim zakat itu tidak wajib, maka oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq mereka diperangi. Ya, mereka diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa? Karena mereka mengklaim bahwasanya zakat itu tidak wajib. Ya, begitu juga dengan salat. Ya, yang dimana di dalam syariat Islam, ya, maka apa? Maka orang-orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat, mereka diperangi. Yang berbeda dengan puasa dan juga haji. Maka itu di sini hanya disebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Maknanya apa? Sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan tetap ketika seorang muslim atau pemerintah kaum muslimun atau ya kaum muslimun memerangi orang-orang kafir dan telah menguasai ya daerah mereka, berhasil menaklukkan mereka, tetap Islam nggak mengajarkan untuk memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini menunjukkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Meskipun tadinya mereka memerangi Islam, mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi apa? Ditawarkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, ditawarkan. Kalau misalkan nggak mau masuk ke dalam agama Islam, ya nggak dipaksa. Kenapa? Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Islam nggak pernah mengajarkan seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam karena sebab takut dibunuh, atau karena sebab apa? Diiming-imingi Indomie atau gula atau amplop yang berisi uang. Enggak. Islam adalah agama keikhlasan. Orang masuk ke dalam agama Islam karena Allah. Ya. Maka dari itu ketika suatu negeri ya mayoritasnya kaum muslimun, orang-orang yang berada di luar Islam pasti aman. Kenapa? Karena nggak akan dipaksa masuk ke dalam agama Islam. Beda dengan agama-agama lain. Ya. Contohnya apa? Kalau agama lain itu kalau mayoritas jadi mayoritas pasti akan memaksa orang untuk masuk dalam agama lain. Contohnya dulu di Cordoba. Ya, Cordoba itu di Spanyol. Ya, dulu itu merupakan peradaban Islam yang tertinggi pada saat itu. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Maka orang yang nggak mau masuk Nasrani yang akan disembelih, termasuk orang-orang Yahudi. Nggak mau masuk jadi orang Nasrani disembelih sampai jalan-jalan Cordoba itu penuh dengan darah. Dan ini sejarah, bukan itu aja. Konstantinopel, ya, berbanyak. Ya. Maka dari itu Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Agama apa? Agama keikhlasan. Ya. Gak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Gak pernah menipu orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya orang Islam itu gak ada yang buat ya, video-video ya, mengatakan oh saya baru masuk Islam tadinya kafir enak di Islam. Tidak ada. Ya, cuma nipu gak ada. Kalau masuk memang benar-benar masuk. Gak cuma pura-pura. Beda dengan agama-agama selain agama Islam. Ya, kebanyakan melakukan propaganda. Kebanyakan melakukan apa? Penipuan agar orang tertarik masuk agama mereka. Dan ini menunjukkan benarnya Islam. Ya. Ini menunjukkan Islam itu sebagai agama yang benar-benar agama rahmatan lil alamin. Kenapa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mengabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sampai seorang muslim kalau misalkan dia punya anak
anaknya sudah balik, sudah tua, sudah besar, kemudian murtad, maka kewajiban orang tua adalah menasihati, tapi nggak boleh memaksa. Ya, kalau ada di suatu daerah dari Indonesia, yang kalau anak yang murtad itu dipasung, ya, atau kemudian dikurung. Nah, di dalam Islam ada ajaran. Ya, di dalam Islam, ya, ketika anak itu murtad, maka apa? Kewajiban orang tua mendakwahi Islam, menerangkan dengan baik, menerangkan kembali, mengajak, melarang. Kalau dia nggak mau, nggak boleh dipaksa. Kenapa? Karena iqraha fid din. Ini makna daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-250. Ya, dosa nggak satu orang tuanya, nggak dosa. Ketika orang tuanya sudah melarang, ketika orang tuanya sudah apa? Menasehati, terus mengajak, terus menerus mengajak, anak tetap nggak mau, maka dosa kita nggak dosa anak. Terus gimana sekarang? Jangan khawatir, jangan kita. Ya, Rasul Nabi saja ada yang anak dan istrinya murtad, kufur, nggak mau mengikuti. Apalagi kita, karena hidayah itu memang datangnya dari Allah. Ya, maka dari itu ada namanya doa orang tua mustajab. Orang tua jangan ketika anaknya murtad, kemudian dia udahlah itu urusannya. Enggak, doakan. Semoga anaknya kembali. Begitu juga ditambah dengan nasihat, tapi nggak boleh memaksa. Kenapa? Karena inilah Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ini tidak ada paksaan di dalam agama, sungguh telah jelas yang namanya jalan kebenaran dengan jalan kesesatan. Ya, begitu juga di dalam mendakwahkan Islam. Ya, kaum muslimin tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menipu, tidak boleh menggunakan kata-kata celaan, tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi apa? Serulah ya manusia ke jalan Rabbmu dengan apa? Bil hikmah, dengan akhlak yang baik, dengan ilmu, itu hikmah. Ya, begitu juga apa? Begitu juga ya wal mau'izatil hasanah, dengan apa? Dengan penjelasan yang baik, bukan dengan mencela, ya, bukan dengan mencaci. Makanya di dalam Islam itu apa? Dilarang kita mencaci atau mencela sesembahan orang-orang musyrik. Tidak boleh. Ya. Tetapi Islam mengajarkan ketika mendakwahkan agama yang hak ini, itu apa? Menggunakan kata-kata yang baik, penjelasan yang baik. Kalau misalkan di debat, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, maka Anda yang membalas debatan itu dengan cara yang lebih baik, tidak dengan suara yang tinggi, tidak dengan cara merendahkan. Nah, kebanyakan di dalam jidal, ya, orang-orang itu menggunakan apa? Menggunakan ya kalimat-kalimat yang merendahkan untuk menjatuhkan yang mental. Itu biasanya di dalam jidal debat kusir. Makanya di dalam Islam debat itu perkara yang dibenci. Orang yang meninggalkan debat karena dia tahu dia benar, maka Allah menyediakan untuk dirinya rumah di surga. Kenapa? Karena di dalam debat kusir itu biasanya apa? Cuma merendahkan, bukan benar-benar mencari kebenaran. Di dalam Islam, jidal yang diperbolehkan ketika mencari suatu pembahasan hukum yang memang benar, yang tadinya syubhat, gimana nih caranya yang paling benar kita cari. Nah, debatnya situ cuma debat apa? Berarti ada dalil ini, ada dalil ini. Gimana cara melakukan ini? Gimana cara? Seperti itu. Bukan apa? Kamu belajar di mana? Ini pemahaman siapa? Nah, seperti itu adalah merendahkan. Nah, Islam tak mengajarkan itu. Kenapa? Karena Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, agama cinta kasih. Sehingga Pak Islam mengajarkan kepada makhluknya di dalam menyampaikan al-haq, termasuk di dalam menyampaikan Alkitab wa Sunnah, di dalam menyampaikan agama yang hak ini harus dibangun di atas apa? Harus dibangun di atas ilmu dan juga adab hikmah, di atas penjelasan yang baik. Kalau misalkan di debat, maka apa? Maka debat dengan cara yang baik. Nah, inilah Islam. Ya, Masya Allah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kalau misalkan mereka telah melakukan itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, ini sama seperti yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika apa? Ketika diperintahkan untuk menyerang benteng Khaybar. Ini benteng ini adalah orang-orang yang Yahudi. Ya, benteng Khaybar itu kenapa diserang? Karena tadinya orang-orang Yahudi
itu punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ternyata, dan ini memang kebiasaan mereka orang Yahudi. Mereka memprovokasi orang-orang musyrikun Makkah untuk memerangi Islam, sehingga peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum musyrikun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Itu adalah ulahnya orang-orang yang Yahudi. Sehingga ketika ketahuan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Nah ini Islam. Jadi Islam itu nggak pernah, ya. Ketika melihat ada negara atau ada daerah yang belum masuk dalam agama Islam, ayo kita serang. Nggak pernah Islam mengajarkan itu. Di dalam jihad Islam itu apa? Selalu apa? Defense terlebih dahulu. Itu apa? Bertahan. Baru setelah itu apa? Menyerang. Karena ini peperangan. Maka ketika orang-orang Yahudi ini telah memutus perjanjian, kemudian menjadi provokator untuk orang-orang musyrik di Makkah memerangi Islam. Pada saat itu Nabi apa? Menggerakkan kaum muslimun untuk memerangi benteng Khaybar. Benteng Khaybar ini benteng yang sangat kuat pada saat itu, pada zaman itu, ya, sehingga nggak ada yang bisa menembusnya. Bahkan kaum muslimun apa? Sulit untuk menembus. Sampai suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mereka dan Bukhari dan Muslim keluar, ya, ke hadapan para sahabat yang mengatakan, nanti besok saya akan mengatakan ada orang yang Allah mencintainya, aku dan Allah mencintai, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia akan diberikan yang diberikan apa? Bendera perang kepemimpinan ya, atas izin Allah. Ini tangannya nanti akan apa? Akan berhasil, ya, apa namanya, menaklukkan benteng Khaybar. Ini menunjukkan nubuatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini umurul ghaibah. Ini termasuk dari perkara gaib. Ya, Nabi nggak mungkin tahu kecuali apa? Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya semua orang pengen sekali untuk apa? Untuk mendapatkan bendera itu. Ya, tetapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang sahabat Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu matanya baru kena pedang atau panah sehingga buta. Kemudian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mata beliau diludahi sehingga diizinkan dalam izin Allah semua bisa melihat. Dari ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan minta nanti keturunan Nabi atau masih sakit atau meludahi, jangan, beda. Nah, ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan ini karena sebab sudah dikabar oleh Allah. Kalau tidak mungkin, ya, ini juga karena izin Allah. Ya, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya Ali bisa melihat maju ke benteng Khaybar. Perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu sudah masuk benteng Khaybar, sudah menaklukkan benteng Khaybar, maka seluruh manusia untuk apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, perintahkan mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah sholat, perintahkan mereka untuk membayar zakat. Ya. Kemudian apa? Kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jangan mengambil zakat dari harta yang dicintai seseorang. Kemudian dikatakan seorang mendapatkan hidayah masuk Islam karena sebab apa? Karena sebab dirimu, ya, biidznillah dengan izin Allah itu lebih baik daripada engkau mendapatkan Ferrari atau onta merah. Ya, kalau Ferrari itu udah merah, ya. Kalau dari onta merah. Ya, pada saat itu kendaraan yang paling mahal, paling bagus. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang diperintahkan. Ya. Maka dari itu faidah fa'alu dzalika rasul minni. Maka kalau misalkan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, sudah sholat, sudah zakat, maka apa? Ini menunjukkan dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asumu minni dima'ahu wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Maka apa? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang atau ditahan dariku hartanya, darahnya, kemudian hartanya illa bihaqqil Islam, kecuali pada hak-hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, hisabnya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Orang yang masuk ke dalam agama Islam itu ada hak-hak yang harus dijaga oleh setiap muslim. Apa itu? Pertama yang dijaga darahnya. Tidak boleh seorang membunuh saudaranya sesama muslim secara apa? Muta'ammidan, sengaja, tidak boleh. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, maka fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya, ya akan murka kepadanya, wa la'anahu, dan akan melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Begitu juga apa? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya akan apa? Menyediakan untuk dirinya azab yang sangat pedih. Bagi siapa? Orang yang membunuh seorang muslim secara sengaja. Kenapa? Karena ketika seorang dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mendirikan sholat, dia membayar zakat, maka apa? Maka darahnya terjaga di dalam Islam. Ya. Bukan hanya darah saudaranya, dia sendiri juga terjaga. Tidak boleh ada seorang muslim yang menumpahkan darahnya, bahkan apa? Dirinya sendiri tidak boleh menumpahkan darahnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bunuh diri, itu bukan perbuatan yang baik. Karena Islam melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri. Dan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, "Wa la taqtulu anfusakum", janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Begitu juga nggak boleh seseorang membunuh ya orang yang berada di luar Islam tanpa hak. Ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh seseorang membunuh orang-orang kafir kafir apa? Musta'man kafir, mu'ahad kafir di ya kecuali kafir harfi yang berarti perangi. Tetapi kalau selain daripada itu nggak boleh. Ya. Bahkan apa seorang muslim kalau dia membunuh orang kafir yang mu'ahad, yang punya apa perjanjian damai atau apa? Atau demi ada yang membayar upeti atau musta'man yang dilindungi, maka dia nggak akan mendapatkan baunya syurga. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang membunuh mu'ahadan, orang-orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, dia enggak akan mendapatkan baunya syurga. Ini hak-hak yang harus kita jaga, yang harus kita ketahui agar kita nggak mudah-mudah dibodohi, nggak mudah-mudah diadu domba. Ya, seorang muslim darahnya terjaga di dalam Islam. Dan nggak boleh dia diperangi, nggak boleh dia dibunuh. Begitu juga apa? Wa amwalahu, begitu juga dengan hartanya. Harta seorang muslim itu apa? Ini haram bagi muslim yang lain untuk mengambil. Ya nggak boleh dia mencuri ya harta daripada saudaranya, nggak boleh. Ya, ini haram karena hartanya seorang muslim itu terjaga. Begitu juga apa? Kehormatannya. Ya, kehormatan seorang muslim juga apa? Haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim 'ala muslim haram. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya haram. Apa itu? Dan yaitu darahnya haram, hartanya haram. Jadi kalau misalkan ya bapak-bapak, ibu-ibu misalkan sini bangun rumah atau beli tanah, pengen bangun rumah, ya ada jalan yang dimana jalan itu adalah jalannya kaum muslim, maka jangan ya buat garasi. Kenapa? Yang undaan itu naik setengah kejaran. Ini saya pernah lihat, ya terutama di daerah-daerah yang jalannya apa sempit. Ya, mungkin baru beli mobil yang punya rumah, kemudian bangun garasi. Ya, kemudian apa undaan yang untuk garasi itu apa? Dibangunnya apa? Dibangunnya agak melebar ke tengah jalan. Ya, atau merem ya tanah yang ada di depan rumahnya itu sebagai apa? Tempat parkirnya ini nggak boleh. Ya, kan cuma sekedar sebentar, nggak ada masalah. Jadi kalau sampai terus-terusan menaruh mobil yang berminggu-minggu di depan rumahnya, ya, itu jalannya kaum muslim. Jangan mengambil tanahnya seseorang kalau nggak mau dikalungkan di bumi nanti di negeri akhirat. Harta seorang muslim itu terjaga. Ini yang paling sering memakan hartanya yatim, ya, atau memakan harta bantuan sosial. Ini paling sering. Hati-hati. Kalau itu ditujukan untuk kaum muslimun, maka tidak boleh diambil. Hati-hati. Makanya perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita mengetahui apa sih hak-hak saudara kita agar kita bisa menjaga diri kita jangan sampai apa mengetahui saudara kita. Begitu juga kehormatan. Tidak boleh seorang mencela seseorang yang dia telah masuk ke dalam agama Islam, meskipun dia salah, tapi dia salah, dia koruptor, ya dia pembunuh, ya dia pezina, dia penjudi, ya saya mau tidak boleh.
Gak boleh seseorang dia menjatuhkan kehormatan saudara di sesama muslim. Selama dia masih muslim, gak boleh dijatuhkan kehormatan. Kalau dia melakukan dosa, ya maka apa? Seharusnya tugas kita sebagai seorang muslim menasihati agar dia kembali kepada jalan yang lurus. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan usul akhaka zaliman tolong saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya nolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanahul zulmi, cegah dia dari perbuatan zalim. Kita apa? Nasihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi kebanyakan kita di zaman ini kaum muslimin kalau sudah melihat orang berbuat salah, akidahnya akidah orang-orang khawarij. Sudah seorang wah dia buat salah. Seperti orang yang bukan muslim dicela, dicaci sampai kehormatannya dijatuhi. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, kita lihat di media sosial banyak sekali kalau misalnya sudah ada seseorang berbuat salah, ya kalau itu muslim, ya biasanya apa? Komen-komen berbuat tingginya dia macam-macam semuanya. Islam tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ya, tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Itu apa? Itu jangan menjatuhkan ya kehormatannya, jangan mencelanya, jangan menipunya, begitu juga jangan memfitnah terlebih lagi, ya, atau menggibahinya, jangan. Ya, cukup kalau ini salah nasihatkan, ingatkan, tapi jangan digibahi. Ya, sampai seluruh negeri tahu banyak. Nah, ini perkara yang sangat penting. Karena banyak dari kaum muslimin di zaman ini, terutama di negeri kita, yang mereka lupa terhadap babi ini. Yang paling sering terjadi kalau misalkan seorang istri sudah berpisah dengan suami, sudah mulai sakit hati sama suaminya atau sakit hati sama istrinya mulai menjelek-jelekkan apa? Yang mantannya. Nah, ini paling sering hati-hati. Ya, selama muslim maka tak boleh untuk dijatuhkan kehormatan. Kemudian illa bihaqqil Islam disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa itu maknanya? Jadi kecuali kalau itu melanggar syariat Islam. Contoh apa? Contoh seseorang ketika dia membunuh saudaranya, maka hukum haknya di dalam Islam apa? Dia qisas. Jadi apa? Al-qatl bil qatl. Ini maknanya illa bihaqqil Islam, kecuali pada haknya Islam. Itu apa? Pada hukum hak. Ya. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dia ke dalam agama Islam, dia sholat, dia zakat, dia puasa, kemudian setelah itu dia membunuh saudaranya bi ghairil haq, tanpa hak. Ya, kalau di dalam Islam, kalau ada orang mau dibunuh, kemudian dia membela diri, tidak sengaja, kemudian tiba-tiba apa? Orang yang mau membunuh itu terbunuh, karena nggak hukum, tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena dia membela diri. Seseorang dirampok, kemudian apa? Kemudian dia membela diri. Yang merampok punya, misalkan barang, kemudian ditangkis, diambil senjatanya, kemudian setelah itu apa? Dia berantem, kemudian meninggal, rampoknya, maka dia nggak masuk Islam. Tapi dia tidak terkena hukum hak Islam. Tapi kalau seseorang dirampok, dia buat senjata, dia ambil senjatanya, rampok ini nyerah, nggak ngelawan, kemudian dibunuh, baru kena hukum hak Islam. Jadi sini perbedaannya. Kalau dia tanpa sengaja melawan karena orang yang mau membunuhnya ini tidak mau berhenti, dia nggak punya pilihan kecuali apa? Menghabiskan nyawanya. Karena kalau nggak akan berhenti, maka dia nggak akan hukum qisas. Tetapi kalau orang yang mau membunuhnya sudah berhenti, menyerah, kalah, kemudian dia bunuh, baru dia kena hukum qisas. Nah ini yang dimasukkan di sini. Illa bihaqqil Islam, kecuali pada hak Islam. Begitu juga dalam permasalahan harta seorang muslim itu dijaga, tetapi bisa diambil paksa kalau misalkan apa? Kalau misalkan sesuai dengan hak Islam. Contohnya apa? Zakat. Ada orang kaya kemudian apa? Harta zakatnya itu sudah yang memenuhi nisab dan awalnya. Udah waktunya bayar, nggak bayar lagi. Padahal hartanya terus bertambah. Maka ketika dia berada di negeri Islam, ada pemerintah muslimun yang menarik zakat,
ya, seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh untuk menarik secara paksa. Kenapa? Karena itu indah di hakil Islam. Atau apa? Atau dia mencuri barang saudara yang dia ambil, ya. Maka apa? Maka boleh untuk apa? Untuk pemerintah kaum muslimin apa? Mengambil barangnya dikembalikan kepada siapa? Ya, kepada orang yang dicuri. Ya, atau dia hutang nggak bayar, padahal dia punya harta. Maka boleh bagi pemerintah kaum muslimin untuk mengambil hartanya secara paksa untuk membayar hutangnya. Ya, kalau misalkan ini di dalam jalur qadiyah, dalam jalur apa? Dalam jalur persidangan Islamiyah, ini perbolehkan. Maka dari itu apa? Darah, harta, dan kehormatan seorang muslim terjaga kecuali dengan hak Islam. Ya, kalau ada yang melanggar syariat, ya maka apa? Maka boleh untuk diambil sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Wa hisabu Allah Ta'ala, adapun hisabnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini maknanya? Makna hadis ini adalah apa? Orang kalau dia masuk ke dalam agama Islam, ya, karena sebab takut, ya, terus takut dibunuh misalkan, ya, maka apa? Dia masuk ke dalam agama Islam, niatnya itu akan dikembalikan kepada Allah. Nggak boleh ada seseorang yang apa? Menghukumi. Ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang dengan orang kafir yang menyerah, kemudian mau dibunuh. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetap dibunuh. Sampai berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan sungguh kau telah membunuhnya setelah dia masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, sahabat ini, ya, mengatakan kepada Nabi alasan dia tetap membunuh kenapa? Karena dia melihat orang tersebut masuk Islam karena sebab takut. Makanya Rasulullah SAW yang menyebutkan wa hisabuhu 'alallahi ta'ala. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ya sudah percaya aja, ya, nggak usah tajasus kepada ini masuk Islam apa nih? Yang jangan cuma tolong-tolong, nggak bisa. Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann, fa inna ba'dadh-dhann itsm." Jauhilah kalian yang namanya prasangka, karena sebagai prasangka itu adalah apa? Dosa. Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum hati-hati kalian dari yang namanya prasangka." Kenapa? Karena yang namanya Allah itu adzabul hadis, adalah perkataan yang mahdus. Dusta. Islam nggak boleh, ya, untuk kita berprasangka buruk kepada saudara kita. Islam mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik. Maka kalau ada orang yang masuk ke dalam agama Islam, nggak boleh dong masuk agama Islam karena begini dan begitu, nggak boleh. Kenapa? Karena hisabnya ini dikembalikan kepada Allah. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka dari itu, ya, seseorang diperintahkan di dalam Islam untuk tidak boleh berprasangka buruk. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya tentang saudaranya, datangi, ajak ngomong, ajak ngopi, tanya kamu kenapa? Kalau setiap saya lewat rumah kamu, kok kamu kayaknya nggak suka? Ajak bicara yang baik, ya, dengan yang baik. Kalau ada salah, mungkin minta maaf. Kalau nggak ada salah, minta maaf aja, nggak apa-apa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik itu adalah siapa? Yang minta maaf duluan. Nggak apa-apa, jangan sombong. Ya. Orang yang sombong itu pasti akan direndahkan oleh manusia. Tapi orang yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi jangan sampai malu untuk minta maaf duluan. Ini bukan masalah yang enak aja, yang salah. Saya gengsi, jangan. Ya. Ketika seorang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Bisa jadi musuh-musuh kita yang memusuhi kita suatu saat nanti akan menjadi teman-teman setia. Karena sebab apa? Ketawaduan kita. Karena sebab kita mau minta maaf duluan, karena sebab kita mau baik meskipun dia jahat, Masya Allah. Ini Islam mengajarkan kita kepada ini. Kenapa? Karena Islam ini merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi ya, jangan sampai ya seseorang menganggap bahwa Islam ini agama adalah agama yang kekerasan, mengajarkan pada kekerasan. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan ya cinta kasih, kelemah lembutan, baik kepada sesama muslim, begitu juga kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu bukan dari saya, tidak benar. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa a'udzu
Karena hadis yang berikutnya ini juga hadis yang faedahnya banyak. Ya, sayang sekali kalau kita cuma ambil untuk beberapa menit saja, dikhawatirkan ya nanti akan terputus dan hilang faedah yang telah disampaikan pada hari ini pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.